Yo, what's up lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back, this is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti janji gua sebelumnya bahwasannya di video kali ini gua bakal ceritain lulu pada. Gua mau ngucapin thank you dulu nih buat lulu pada yang udah nge-share cerita, baik itu cerita kehidupan lu, cerita tentang cinta lu, atau kesuksesan lu, kegagalan lu, atau kebahagiaan lu, kesedihan lu. Gua nggak peduli, gua tetap ceritain. Kalau lu semisal emang spill nama ya gue spill, kalau lu nggak spill nama juga ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, nggak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertama. Let's go. Halo bang, halo bang, gue mau kenalan dulu sebelum ceritain dimulai. Boleh. Anggap aja gue salah satu dari banyak orang yang lagi belajar ngerti hidup pelan-pelan. Usia gue ada di rentan yang katanya paling ribet bukan anak kecil, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Hari-hari gue diisi hal sederhana, bangun pagi ya kan, dengan pikiran yang masih berat, scroll HP, nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue lagi kemana ya? Gue yakin lo yang lagi dengerin ini pernah ngerasain sama. Kayaknya gue banget gitu loh. Relate banget dengan gue. Kita semua punya versi capek yang berbeda, tapi rasanya mirip. Cerita ini bukan buat sok paling sedih atau paling kuat, tapi cuma mau jujur tentang rasa. Tentang cinta yang pernah bikin semangat, tentang harapan yang sempat tinggi lalu jatuh pelan-pelan tanpa aba-aba. Jadi kalau di tengah cerita ini lo ngerasa kok gue banget, berarti kita satu frekuensi. Sepertinya sih iya bang, kita satu frekuensi gitu loh. Santai aja, tarik napas dan dengerin cerita gue sampai habis. Oke. Gue pernah percaya banget sama yang namanya cinta. Wah, ini berhubung dengan tiba-tiba ngebahas cinta, boleh nih ya. Kayak kameranya terlalu ini dah, deket. Kita jauhin lagi dikit. Gue pernah percaya banget yang namanya cinta bukan versi drama lebay, tapi cinta yang sederhana, saling dengerin, saling nunggu, dan saling percaya. Saling dengerin, saling nunggu, saling percaya. Gue belum pernah di posisi itu sih. Gimana sih rasanya gitu loh. Kita kenal dari obrolan receh yang lama-lama jadi serius, dari chat udah makan belum, sampai mimpi masa depan yang dibahas jam 2 pagi. Dejavu. Waktu itu gue ngerasa, oh ternyata kayak gini ya rasanya nemu rumah di orang lain. Oh gini ya, rumah dalam arti itu ya, oh tempat pulang, bukan rumah ini mah kosan bro. Tapi seiring waktu gue sadar, cinta aja kadang nggak cukup. Ada ego yang pelan-pelan tumbuh, ada ekspektasi yang nggak diomongin, dan ada luka kecil yang dibiarin numpuk. Masuk nih kata-katanya nih. Kita masih ketawa bareng, tapi rasanya beda. Senyum udah nggak sangat dulu. Gue mulai sering mikir sendiri, nanya ke diri sendiri, apakah bertahan itu bukti sayang atau justru takut kehilangan. Siapa tuh yang gue bisa nggak ya sama dia ya? Kira-kira gue bakal jadi nggak sih? Padahal dia udah kayak dia itu mau kondo ya kan. Itu kalau apa-apa minta ke gue, terus dia minjem duit sekian tapi nggak pernah diganti gitu loh. Dan disitu gue mulai capek tanpa berani ngaku. Patah hati itu nggak selalu soal ditinggal, kadang lebih ke ngeras sendirian walaupun masih ada orang di samping lo. Betul. Gue ngalamin fase dimana nangis bukan karena ribut, tapi karena ngerasa nggak dianggap. Rasanya kayak ngomong ke tembok gitu kan. Suara gue ada tapi nggak didengar. Setelah semua selesai, hari-hari gue jadi aneh. Bangun tidur tanpa chat pagi, tanpa tujuan bercerita. Lagu yang dulu enak denger, sekarang malah nyesek. Kayak dejavu lagi nih. Tapi hidup nggak nunggu gue sembuh, tanggung jawab tetap jalan. Senyum tetap harus dipakai. Di luar gue kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam kepala rame banget. Sumpah friend, gue nggak ngomongin dulu ya bang ya, atau mbak ya, lu nggak spill nama juga. Sumpah itu bener-bener gak enak banget gitu kalau ada yang berisik itu kepala. Jadi jam tidur berantakan ya kan. Kalau udah jam tidur berantakan ngaruh ke kesehatan ya kan. Tuh bener-bener gak enak banget cuk. Dari semua yang gue lewatin, gue mulai kenal sama diri gue sendiri. Gue belajar menikmati waktu sendirian tanpa ngerasa kesepian. Nongkrong sama teman, ketawa lepas, pulang dengan hati lebih ringan. Gue juga mulai ngejar hal-hal kecil yang dulu gue tunda. Bagus bang, kayak hobi lama dan mimpi sederhana. Ada hari dimana luka itu masih kerasa, tapi sekarang gue gak lari. Bagus. Gue hadapin, gue paham setiap orang datang ke hidup kita bukan selalu buat tinggal, tapi buat kasih pelajaran. Dan itu gak selalu buruk. Sekarang gue lebih hati-hati, tapi bukan berarti tertutup. Gue masih percaya sama cinta, cuma dengan versi yang lebih dewasa. Cinta yang gak maksa, gak bikin kehilangan diri sendiri. Kalau lu lagi di fase bangkit, percayalah lu gak sendirian. Posisinya emang pelan tapi nyata.
Kalau lu masih dengerin sampai titik ini, gue mau bilang terima kasih sama-sama bro, sama-sama mbak, atau siapapun gitu loh. Makasih karena udah ngasih waktu buat dengerin cerita gue. Gue juga ngucapin makasih nih karena lu udah nge-share cerita lu ke gue gitu loh. Cerita yang mungkin juga pernah lo rasain, pernah nih, sering malah. Semoga dari cerita ini lu ngerasa ditemani, bukan dihakimi. Amin. Hidup emang gak selalu ramah, tapi kita bisa saling menguatkan selewat cerita. Buat lo yang lagi jatuh, semoga lo berani bangkit. Buat lo yang lagi bahagia, semoga lo inget caranya bersyukur. Tuh, dengerin bro, inget. Dan buat lo yang lagi di tengah-tengah, semoga lo sabar dalam proses. Terima kasih udah mau dengerin, udah ngeresapin, dan udah jadi bagian dari cerita ini. Jangan lupa perasaan lo valid, perjalanan lo berharga. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you so much dan jaga diri lo baik-baik. Siap bang, siap mbak. Gue gak tahu lo siapa. Gue juga doain semoga lu diberikan kesehatan selalu ya kan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak ya kan. Oke, next lanjut ke cerita selanjutnya nih. Oh iya, buat lu nih, gue mau spill dulu nih. Buat lu yang sama nih, punya cerita di isi kepala lu, tapi lu nggak tahu nih, bingung cerita mau ngomong ke siapa ya kan. Lu langsung aja nih cerita pakai jempol tuh. Lu ke email gue, lu punya email kan, banyak kan email lu ya kan, atau di mana ke DM gue di IG, di TikTok, lu cari dewek dah ya. Kalau email ntar gue spill, namanya emailnya itu ismail.githu163@gmail.com. Jadi ismail.githu163@gmail.com. Gue nggak mau nulis di layar ya, gue nggak mau. Oke, next cerita selanjutnya nih, ada apanya nih? Dia nggak ngasih apa namanya, kayak dia nggak ngasih nama-namanya nih. Halo, sebelum cerita ini jalan, gue mau nyapa dulu. Halo. Anggap aja gue temen lo yang lagi duduk di samping. Siap, siap. Sambil cerita pelan-pelan soal hidup. Gue ada di usia dimana semua orang nanya sekarang lagi ngapain nih. Dan jawabannya sering bikin bingung sendiri. Wajar bang. Hidup gue nggak buruk tapi juga nggak sesuai ekspektasi. Tiap hari berusaha kelihatan kuat padahal di dalam kepala isinya overthinking semua hal. Wah itu gak enak banget, gak enak banget, tentang masa depan, tentang kerjaan, tentang jadi cukup di mata orang lain. Kadang gue ngerasa hidup tuh kayak lomba lari, tapi gue nggak tahu garis finishnya di mana. Dan yang paling capek ngebandingin hidup sendiri sama orang lain di media sosial. Itu emang capek banget sih. Nah itulah penting lu buat menghindar dari sosmed. Tapi gimana ya, buat menghindar dari sosmed tuh kayak buat zaman sekarang tuh sedikit sulit gitu loh kalau nggak dipaksain. Dan yang paling capek ngebandingin hidup diri sendiri sama orang lain di media sosial. Dari situ gue sadar cerita ini bukan cuma tentang gue, tapi tentang kita yang lagi sama-sama nyari arti hidup versi masing-masing. Tuh, tekanan hidup itu datangnya halus tapi berat. Dari keluarga yang pengen kita sukses, betul, sukses cepat. Dari lingkungan yang kelihatan udah jauh melangkah, sampai dari diri sendiri yang ngerasa tertinggal. Wah, gue masih tertinggal banget bang. Sama gue juga, ini lagi fase-fase ngerintis lah. Gue pernah ada di fase yang ngerasa gagal, padahal sebenarnya cuma lagi proses. Lihat temen udah kerja mapan, ada yang nikah, ada yang sukses, sementara gue masih muter di tempat yang sama. Waduh, sama gue juga bang. Rasanya malu, betul, ngerasa kurang dan mulai mempertanyakan nilai diri sendiri, betul. Padahal hidup bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang tahan jalan jauh. Tapi ya jujur aja, enggak semua hari gue bisa sebijak itu, betul. Ada hari dimana gue capek banget, betul, pengen berhenti sebentar dan ngerasa kosong. Disitu gue belajar kalau hidup gak selalu rapi, yang penting tetap jalan meski pelan. Intinya lu tetap jalan aja friend, walaupun masih nggak kelihatan hasilnya ya kan. Sama nih, gue juga masih ngerintis, gue nggak tahu gue boomnya kapan ya kan. Target gue sih 2 tahun ya kan, dari sekarang umur gue 24, 26. gue nggak mau friend, hidup gue gini-gini mulu anjir, mau sampai kapan coba. Gue kan lanang ya. Kalau lu masih di sini, makasih ya, sama-sama bro. Makasih karena udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga cerita ini bisa jadi teman buat lo yang lagi ngerasa sendirian. Amin. Lagi bingung atau lagi capek sama hidup. Lo nggak aneh, lo nggak gagal, lo cuma manusia yang lagi berproses. Jangan keras sama diri sendiri, karena hidup udah cukup keras tanpa harus lo tambah. Anjay. Terima kasih udah ngasih ruang buat cerita ini dengerin. Sama-sama friend, sama-sama. Semoga setelah ini lo bisa tarik nafas lebih lega dan ngerasa ditemani. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jaga diri lo baik-baik dan ingat, hidup lo berharga. Thank you udah mau dengerin. Thank you bang, mbak, atau siapapun udah share ceritanya ke gua ya. Gua mau ngucapin dari hasil dari cerita yang gue bacain udah cukup lama ya, belasan menit. Mungkin kita next video kita cerita lagi. Mungkin lu udah gatel nih, lu udah kepala udah berisik ya, pengen lu tumpahin gitu loh. Lu langsung aja email gua di ismail.gitu163@gmail.com ya kan, udah gak sama lama. Oke cuy, segitu aja untuk video kali ini. See you next di video and see you next time, peace.
Enjoy.